atasnya pokok yaitu Pancasila yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di wujud yang terhormat, kawan-kawan tim kontra beserta kawan-kawan intelektual muda yang hadir di ruangan ini. Motif perdebatan kita kali ini yakni eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama, dan kami berdiri pada posisi pro terhadap eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama, di mana kami memiliki 3 landasan argumentasi untuk menguatkan standing position kami terhadap adanya mosi kali ini. Yang pertama, yakni dari segi teoritis filosofis. Yang kedua, dari segi yuridis normatif yang kemudian akan dijabarkan oleh pembicara kedua dari tim kami. Adapun dari segi empiris sosiologis yang akan kemudian dijabarkan oleh pembicara ketiga dari tim kami. Dewan juri yang terhormat, definisi menurut pasal 1 Undang-Undang Penodaan Agama, yakni setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dan pokok-pokok ajaran agama itu. Dewan juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui secara filosofis, falsafah bangsa negara Indonesia, yakni Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adapun yang dijabarkan pada butir ketiga, yakni mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun kemudian penjabaran pada butir keempat, yakni membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dewan juri yang terhormat, pengakuan sila pertama tidak dapat dipisah-pisahkan dengan agama karena merupakan salah satu tiang pokok daripada kehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang agamais. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 PNPS dari 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yakni konsideran huruf A menyatakan bahwasanya dalam rangka pengamanan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi nasional dan pembangunan nasional semesta menuju ke masyarakat yang adil dan makmur perlu mengadakan aturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama. Dewan juri serta tim kontra yang kami banggakan, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Oleh sebab itu, kami mempunyai dampak positif dengan adanya eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama, di mana yang pertama, negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak daripada warga negara. Namun, negara harus membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling hormat menghormati. Adapun dampak yang kedua, yakni dengan adanya eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama, mencegah terjadinya konflik agama dan mempertahankan keharmonisan sosial. Adapun yang ketiga, negara dinilai memiliki kewenangan untuk membatasi hak terhadap kebebasan beragama, yang dimana hal ini termaktub dalam pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian undang-undang ini akan dijabarkan oleh pembicara kedua dari tim kami, Dewan juri yang terhormat. Oleh sebab itu, kami tetap berdiri pada posisi pro untuk mengenai eksistensi Undang-Undang Penodaan Agama dengan melihat dampak-dampak positif yang terjadi untuk keharmonisan sosial bagi negara Indonesia sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang cukup ya? Sudah ditutup. Masih tersisa 43 detik. Baik. Saya persilahkan berikutnya kepada tim kontra untuk opening statement 5 menit mulai sekarang. Mensyiarkan suatu agama sejatinya adalah the nature of religion yang perwujudannya haruslah dijamin oleh negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, Dewan juri yang kami hormati, pemerhati dan pemikir konstitusi yang berada di ruangan ini, serta rekan-rekan putih pro yang kami banggakan.
Sebelum terlebih jauh memasuki bangunan argumentasi kami, izinkanlah kami untuk memberikan pemahaman kita bersama bahwa sejatinya dalam undang-undang penodaan agama terdapat dua substansi penting yang perlu kita ketahui bersama. Substansi yang pertama adalah mengenai kegiatan menafsirkan sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan di luar agama pokok itu sendiri. Kemudian substansi yang kedua adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penodaan, bahkan penyalahgunaan terhadap agama itu sendiri. Dewan Juri yang kami hormati, penodaan agama atau blasphemy menurut The American Heritage diartikan sebagai aktivitas baik berupa tulisan maupun lisan dalam rangka penghinaan terhadap Tuhan ataupun benda sakral ataupun benda sakral lainnya. Kemudian perlu kita pahami pula bahwa sejatinya kebebasan beragama dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah forum internum, kemudian yang kedua adalah forum eksternum. Di mana yang pertama adalah forum internum adalah kebebasan agama dalam lingkup pribadi, kebebasan menjalani spiritual atau keagamaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah forum eksternum yang kami hormati. Forum eksternum merupakan suatu perwujudan dari adanya forum internum itu sendiri. Kemudian adanya forum internum dan forum eksternum sejatinya tidak dapat dipisahkan, karena mengingat ketika seseorang telah beragama, maka seseorang telah mengimplementasikan agama tersebut di dalam bentuk suatu perbuatan yang nyata. Kemudian terdapat tiga substansi penting, tiga landasan fundamental mengapa kemudian kami menyetujui atau mengapa kemudian kami menolak terhadap eksistensi undang-undang penodaan agama. Yang pertama, dikaji dari konstelasi perkembangan pengakuan hak asasi manusia pasca perubahan undang-undang dasar. Kemudian yang kedua, kajian yuridis hukum dan hak asasi internasional, hukum dan hak asasi manusia secara internasional. Kemudian yang ketiga, kajian sosiologis terkait implementasi dari undang-undang penodaan agama itu sendiri, sebagaimana nantinya akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami. Dewan Juri yang kami hormati, memasuki bangunan argumentasi yang kami yang pertama, yaitu konstelasi perkembangan hukum dan hak asasi manusia pasca perubahan undang-undang dasar. Maka sejatinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa pengaruh yang sangat mendasar. Yang pertama dan terutama terhadap pengaturan hak asasi manusia itu sendiri, khususnya yang tertuang di dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C yang tertuang pula dalam bab 10A hak asasi manusia. Memeluk agama merupakan kebebasan setiap orang. Dewan Juri yang kami hormati, pasal 28I telah tegas menyatakan bahwasanya kebebasan memeluk agama adalah kebebasan yang tidak dapat dicabut. Kemudian dalam hal ini kami ingin memberikan suatu pengetahuan bagi kita bahwasanya kebebasan dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah derogable rights, kemudian yang kedua adalah non-derogable rights. Di mana derogable rights merupakan kebebasan yang dapat dibatasi oleh negara. Kemudian kebebasan secara non-derogable rights adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi oleh negara. Kemudian hal tersebut telah diimplementasikan dan diatur ketentuannya dalam konstitusi pasal 28I, di mana menyatakan bahwa kebebasan memeluk agama sejatinya tidak dapat dicabut dan dikurangi dalam situasi apapun dan oleh siapapun. Maka Dewan Juri yang kami hormati, kami tetap menyatakan kontra terhadap eksistensi undang-undang penodaan agama yang kemudian konsep ketatanegaraan lainnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga kami, serta kami akan mengajukan sebuah proposal, sebuah rekomendasi bagi pembaruan bangsa ini. Terima kasih dan salam konstitusi. Baik, kita beri aplaus. Masing-masing menyisakan waktu dan Bapak salah. Babak berikutnya adalah babak bidasan yang dalam hal ini saya tegaskan kembali 7 menit untuk masing-masing pembicara 2 dan 3, dan ketika akan melakukan interupsi maka yang sedang berbicara saya hitung 5 kali berhenti. Kita
silakan yang interupsi. Itu ya. Sepakat? Baik. Kita mulai dengan bidasan dari tim Pro. Silakan. 7 menit mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan tim kontra, moderator serta para pengrajin institusi yang kami banggakan. Di sini saya sebagai pembicara kedua daripada tim Pro akan melanjutkan bangunan argumentasi kami terkait posisi kali ini. Namun Dewan juri yang terhormat, sebelum saya masuk pada inti argumentasi saya, maka izinkanlah saya untuk mengidah atau mengkritisi pernyataan-pernyataan daripada tim kontra yang menurut kami keliru. Dewan juri yang terhormat, dari tadi pembicara daripada tim kontra mengatakan bahwasannya undang-undang atau eksistensi undang-undang peragama tidak bisa dibenarkan karena beralasan dengan hak asasi manusia. Perlu kita pahami mengenai naskah konferensi Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak asasi manusia, orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat. Dan Dewan juri yang terhormat, setiap agama tentu akan mengajarkan suatu kebaikan, mengarahkan setiap umatnya untuk mencapai suatu kebahagiaan. Maka di dalam suatu konsep beragama tentu diperlukan adanya suatu mekanisme mengkomunikasikan agama tersebut yang diwujudkan dengan suatu konsep peribadatan di dalam suatu agama. Keberadaan pasal 28J sejatinya harus terikat dengan keberadaan konsep kebebasan untuk beragama, karena sejatinya kebebasan beragama tersebut tidak dapat dibatasi seseorang untuk melakukan peribadatan dengan mengkomunikasikan ajaran-ajaran agama tersebut. terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perlu kita pahami bersama bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1, setiap orang bebas menurut agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali. Artinya dalam prinsip bernegara di Indonesia benar-benar mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara. Dewan juri yang kami hormat, patut kita tegaskan sekali lagi bahwa ketentuan dalam pasal 28J sejatinya tidaklah memiliki kejelasan terkait apa dan bagaimana suatu forum eksternal yang dilakukan oleh setiap warga negara kemudian bertentangan dengan ketertiban umum dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lantas yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama, indikator apa yang menjadikan tim kemudian berpegang teguh pada pasal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, saya kembalikan. Artinya dalam prinsip bernegara di Indonesia benar-benar mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara. Memang dalam penjelasan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kebebasan setiap orang dalam memeluk agama dan khususnya di Indonesia perintahnya mengakui 6 agama resmi yaitu Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Memang dalam artian ini kita diberikan kebebasan beragama, kita diberikan pembatasan melalui undang-undang nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan agama. Dikarenakan pada tahun Pertanyaan mendasar yang ingin kami ajukan, bagaimana caranya untuk memberikan tolak ukur terkait penafsiran yang menyimpang terhadap suatu agama? Kita tidak memiliki konsekuensinya negara Indonesia bukanlah negara agama yang tidak dapat mengintervensi suatu agama, sehingga negara yang tidak benar-benar mampu menafsirkan suatu agama apakah agama tersebut sesuai dengan pokok ajaran agama suatu agama tertentu atau jelas-jelas menyimpang. Silakan. Terima kasih. Perlu kita pahami bersama bahwa dalam setiap kasus yang terjadi dalam Indonesia, perlu kita bersama bahwa dalam Islam, tentunya karena ulama menilai orang-orang ahli yang menilai bahwasanya ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam Islam, tentunya dan lain sebagainya. Dalam Kristen mereka bisa menilai orang-orang yang tidak paham bahwa hal ini melanggar ketentuan-ketentuan agama mereka atau menodai agama mereka. Selanjutnya Dewan juri yang terhormat, Habib Yasin dalam Cerpen Langit Mendung 1980 Masjid yang bermisi diluaskan secara karena survei tabloid Monitor 1969 Kami menanyakan kepada tim Pro, apakah ada dasar hukum mengenai lembaga yang berwenang untuk menafsirkan suatu ketentuan agama tersebut? Terima kasih. perlu kita ketahui bersama dalam metode interpretasi penafsiran oleh Mahkamah Agung ataupun dalam konstitusi undang-undang dasar dan tiap-tiap hakim-hakim yang ada di pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan sebagainya mempunyai norma-norma dan norma-norma tersebut tidak memerlukan suatu dasar hukum. Dewan juri yang terhormat, Dewan juri yang kami hormati suatu lembaga-lembaga yang sebagai
sejarah terbentuknya Majelis Ulama Indonesia, di mana pembentukan Majelis Ulama Indonesia bukanlah atas dasar suatu peraturan perundang-undangan, tetapi atas dasar keinginan suatu ulama-ulama agama Islam yang kemudian menyatukan dalam suatu kelompok tersebut. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana kita menjamin bahwasannya MUI tersebut benar-benar merupakan tidak melanggar suatu agama minoritas. Perlu kita ketahui bersama bahwa alasan filosofis kita seperti undang-undang penerang agama timbul karena pada tahun 1965 pada saat itu begitu banyak aliran-aliran yang timbul. Akhirnya pada saat pemerintahan era Orde Baru tersebut, mereka menyiapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Undang-Undang PNBS. Dewan Juri yang terhormat, selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tersebut dalam menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 156 KUHP sebetulnya keberadaan atau eksistensi beragama di Indonesia begitu sangat terasa keberadaannya, terutama menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Memang kami tidak mengkaitkan antara keberadaan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 dengan Undang-Undang KUHP Pidana. Namun di sini perlu kita pahami secara bersama bahwa falsafah hidup kita yaitu Pancasila betul-betul menjaga keberadaan agama, dan keberadaan agama tersebut betul-betul harus dijaga. Kita harus menjaga dengan merepresentasikan dua undang-undang yang kenapa sampai dibuat untuk menjaga kerukunan umat berbangsa dan bernegara. Dengan timbulnya dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156A dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang beragama. Selain daripada hal tersebut, perdebatan kita hal ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 dari PU garing angka 10 garing 2012 telah menyatakan bahwasanya perbedaan agama, undang-undang beragama tetap diterapkan dan tetap dijalankan dalam keadaan di Republik Indonesia. Demikian, saya terakhir menjelaskan bahwa kami tetap pro terhadap eksistensi perbedaan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik. Berikutnya kebiasaan lanjutan oleh tim kontra dan kesempatan untuk 5 kali dari tim pro 7 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Juri kami hormati, kami sebagai tim kontra untuk pertama kali memberikan statement bahwa kami tidak setuju terhadap keberadaan undang-undang penodaan agama di Indonesia. Namun sebelum terlalu jauh kami menyampaikan argumentasi, kami ingin memberikan klarifikasi terkait beberapa pikiran berpikir yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim pro. Pembicara pertama dari tim pro menyatakan bahwa tidak ada bahwa salah satu definisi dari penodaan agama sebagaimana undang-undang PNBS adalah adanya larangan untuk menafsirkan pemahaman yang bertentangan dengan pokok-pokok agama di Indonesia. Dewan yang kami hormati patut kita tegaskan sekali lagi bahwa dalam konsepsi hak asasi manusia, keberadaan hak beragama sebagaimana dijamin oleh konstitusi merupakan hak non-derogable right. Artinya, hak ini merupakan tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Dewan juga kami hormati patut kita tegaskan ketika tim pro mengidentifikasi bahwa hak beragama tersebut lantas menurunkan derogable right, hal tersebutlah justru inkonstitusional. Dewan juga kami hormati. Kemudian yang kedua, sejatinya dalam definisi undang-undang penodaan agama ini tidak ada batasan yang jelas terkait kriteria maupun indikator apa dan bagaimana yang dimaksud dengan penodaan agama. Hal tersebut lantas justru menimbulkan kerancuan tentang bagaimana kemudian kita hendak menimbulkan penegakan hukum yang berkeadilan ketika suatu norma hukum tersebut lantas gagal memberikan kemakmuran kepada kita semua. Bagaimana rumusan dan unsur-unsur dalam suatu tindak pidana. Kemudian yang ketiga, bahwa pembicara kedua itu menyatakan bahwa kewenangan institusi untuk menafsirkan penodaan agama tanpa perlu memiliki dasar hukum. Dewan juga kami hormati. Inilah yang menempatkan tim keterangan pada suatu kesempatan berpikir bahwa negara hukum Indonesia merupakan negara hukum berkasta yang salah satunya menempatkan supremasi hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 3 ketika tim kontra lain menyatakan bahwa kewenangan untuk institusi untuk menafsirkan penodaan agama tidak memerlukan dasar hukum. Silakan. Oke, terima kasih saudara Diputara. Tadi saudara Diputara mengatakan bahwa sebenarnya permasalahan agama, pembatasan dalam undang-undang dasar bisa membatasi permasalahan agama. Sehingga menanyakan apakah tim kontra mengiyakan tidak membatasi suatu agama yang ada di Indonesia? Dewan juga kami hormati. Hal yang kemudian kita pertanyakan kembali, apa yang menjadi indikator yang jelas dan rumusan dari itu, yang kemudian kita dapat menyatakan suatu tindakan merupakan suatu undang-undang
merupakan suatu tindak pidana penodaan agama, Dewan Juri yang kami hormati, dalam perspektif hukum pidana, keberadaan undang-undang penodaan agama sejatinya bertentangan dengan prinsip legalitas yang merupakan panduan bagi penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam prinsip legalitas ini ditetapkan bahwa salah satu aspek yang penting untuk kita jaga adalah aspek lex serta. Jan Remeli menegaskan bahwa lex serta memberikan suatu prinsip bahwa suatu perumusan tindak pidana harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu norma undang-undang. Hal ini dilakukan guna meminimalisir potensi abuse of power dalam setiap penegakan hukum di Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang mekanisme pembentukan peraturan undang-undangan mengenai peraturan yang berarti peraturan undang-undangan dasar mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan yang paling di bawah menyebutkan bahwasanya hal tersebut yang kita ikuti bukan memang betul kita harus mengikuti prinsip-prinsip dalam hukum pidana. Kita harus tahu lex superior lege inferior. Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak habis pikir ketika pembicara kedua tim pro menafikan keberadaan hukum pidana, padahal undang-undang penodaan agama sendiri merupakan berada dalam kewenangan ranah hukum pidana. Kemudian Dewan Juri yang kami hormati, keberadaan undang-undang eksistensi penodaan agama sejatinya menegaskan argumentasi kami bahwa tidak ada batasan dan mekanisme serta yang jelas tentang bagaimana dan apa suatu penodaan agama itu tersebut dapat dilakukan kepada seseorang. Hal tersebut lantas terbukti dalam suatu kasus sosiologis. Bisakah saudara menjelaskan pasal-pasal yang terkandung dalam undang-undang penodaan agama yang bertentangan dengan konstitusi kita sehingga kita harus menghapuskan pasal tersebut? Dewan Juri yang kami hormati, kami tidak sama sekali menyatakan bahwa pasal dalam undang-undang penodaan agama sejati yang inkonstitusional. Namun yang kami tegaskan bahwa pasal dalam penodaan agama ini tidak memberikan indikator yang jelas tentang apa dan bagaimana mengenai undang-undang penodaan agama itu sendiri. Ketika hari ini eksistensi daripada undang-undang penodaan agama itu telah jelas, apakah Anda akan duduk bersama-sama kami untuk menguatkan adanya eksistensi undang-undang penodaan agama itu sendiri? Meskipun undang-undang penodaan agama tersebut telah secara diatur, namun Dewan yang kami hormati patut kita garis bawahi berdasarkan ketentuan hukum internasional, tepatnya dalam ICCPR, terdapat jaminan bagi setiap warga negara untuk hak berekspresi. Dewan Juri ketika pasal-pasal yang berada dalam undang-undang penodaan agama tidak bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia, atas dasar apa kita harus menghapuskan undang-undang penodaan agama? Terima kasih. Dewan Juri yang kami hormati patut kita ketahui bahwa dalam pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa adanya campur. Kemudian ketika undang-undang penodaan agama diterapkan di Indonesia, maka terdapat pembatasan dalam memunculkan pendapat dalam beragama itu sendiri. Larangan melakukan penafsiran tentang agama yang diambil di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara pertama itu, justru akan mengeliminasi dan reduksi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan Dewan Juri kami hormati. Kemudian hal ini lantas ditegaskan menurut pasal 6 huruf B dan T Deklarasi Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Agama bahwa tindakan menceritakan dan mengusahakan dukungan umum dalam suatu agama dilindungi, namun sepanjang tidak melalui upaya kekerasan. Hal tersebut lantas diperkuat oleh Komite HAM PBB yang menyatakan bahwa hak kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mencegah ataupun menghukum kritik terhadap pemimpin agama maupun terhadap doktrin-doktrin agama tertentu. Hal ini atas menunjukkan kita pada Rabat Plan of Action tahun 2012 yang sejatinya mengkritik keberadaan undang-undang penodaan agama dalam suatu negara. Plan action ini memberikan suatu rekomendasi agar negara harus mencabut undang-undang tersebut karena dapat mencegah penikmatan hak beragama bagi setiap warga negara. Mengingat dalam konstitusi hak beragama merupakan hak individual yang tidak dapat dibatasi dengan ketentuan apapun juga. Sekian, terima kasih dan salam konstitusi. Ya, baik kita Siapa gua tepuk tangan? ya semakin hangat dan kita akan masuk pada babak pembahasan lanjutan. Untuk itu saya silakan tim pro 7 menit mulai sekarang. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang saya hormati dan rekan-rekan tim kontra yang sangat saya banggakan, serta para pengamat hukum yang sangat saya cintai.
yang kami rasa itu adalah keliru. Dewan Juri yang saya hormati, dari tadi tim kontra mengatakan bahwa undang-undang penodaan agama ini bertentangan dengan pasal 12 ini dan undang-undang penodaan agama ini tidak boleh untuk dibatasi. Dewan Juri yang saya hormati, pada dasarnya bahwa dalam konsep berkonstitusi kita mengenai namanya pasal berbagai, pasal pembatasan kekuasaan, pasal pembatasan hak seseorang, sehingga sebebas-bebasnya orang tersebut tentunya dia harus dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain, agar tidak melanggar hak konstitusional orang lain. Dewan Juri yang saya hormati, bila kita lihat dewasa ini ternyata fakta yang realitas yang terjadi di masyarakat bahwa kasus penodaan agama di Indonesia sudah semakin marak. Pertanyaan mendasar dari pembatasan di dalam pasal 28J ayat 2 sejatinya tidak berhasil dibuktikan dengan adanya rumusan-rumusan klausul-klausul pasal yang bersifat terbuka. Dengan keberadaan pasal-pasal tersebut sejatinya justru akan dapat mereduksi kebebasan beragama yang nantinya akan berimplikasi terhadap hak untuk mengkomunikasikan ajaran-ajaran agama di dalam publik. Terima kasih. Ketika timbul yang namanya hak, itu kita memiliki yang namanya kewajiban. Hak dan kewajiban ini sesungguhnya harus selaras dan tidak boleh saling bertentangan. Dewan Juri yang saya hormati, saya artikan di Indonesia sudah marak terjadi yang namanya kasus penodaan agama. Data yang kami dapatkan dari Setara Institut menyatakan sepanjang tahun 1965 sampai 2017 terdapat 97 kasus penistaan agama yang dibawa ke meja pengadilan. Bahkan data dari BPS menyebutkan dari tahun 1998 terdapat lebih dari 47 kasus dan 120 orang yang telah dihukum berdasarkan undang-undang penodaan agama. Kemudian yang menjadi Dewan Juri yang kami hormati, Max Weber menyatakan bahwa agama merupakan jejaring sosial. Ketika negara terlalu mencampur terlalu dalam intervensi terhadap keberadaan agama, hal tersebut justru akan menimbulkan ketidakadilan sosial, justru akan menimbulkan kekecewaan publik. Itulah yang harus kita pahami, Dewan Juri yang kami hormati. Dewan Juri yang saya hormati, tentunya kita mengenal falsafah dan ideologi bangsa ini bahwa itu adalah Pancasila. Pancasila secara pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang telah menegaskan bahwa negara ini mengakui yang namanya keagamaan. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia dimulai dengan kasus yang menjadi viral, yaitu kasus Bapak Basuki Cahayapurnama yang menjadikan ketika tim perlu mengartikan ketuhanan yang Maha Esa, perlu diketahui bahwa Dian Abdul Hamis yang pakar hukum perbandingan hukum tata negara Asia dari National University of Singapore menyatakan bahwa pada saat kebebasan beragama maka negara berada pada posisi netral, artinya tidak memberikan pembatasan berupa kebebasan hak, melainkan negara menjamin adanya kebebasan tersebut. Terima kasih. Lanjut. Dewan Juri yang saya hormati, itulah kenapa ada yang namanya peradilan ketika ingin memutuskan apakah benar dia menodaan agama atau tidak. Saya juga Dewan Juri yang saya hormati, akhir-akhir ini menjadi viral adalah kasus Bapak Basuki Cahayapurnama. Kasus Bapak Basuki Cahayapurnama ini adalah kasus penodaan agama yang tentunya sangat mengancam stabilitas keamanan dan pertahanan nasional. Kita ketahui bersama dengan kasus penodaan agama yang dilakukan Bapak Basuki Cahayapurnama, aksi terjadi di mana-mana. Aksi 212, aksi 411, aksi 505, dan aksi-aksi yang lainnya yang terjadi di seluruh negara Republik Indonesia. Sehingga apabila undang-undang penodaan agama ini tidak ada yang menjadi payung dasar, payung hukum dasar untuk bernegara, untuk melindungi umat beragama, lantas apa yang akan terjadi di negara Republik Indonesia? Dewan Juri yang saya hormati, Mengkontekstualisasi keberadaan undang-undang penodaan agama dengan kasus Basuki Cahayapurnama merupakan sesuatu yang akan menjadi kerancuan ketika kita tidak benar-benar mengetahui permasalahan mendasar. Hal tersebut justru akan terjawab dengan keberadaan undang-undang penodaan agama yang ada di Amerika. Di dalam negara Amerika tersebut, dengan terbangunnya suatu mindset dengan adanya keberagaman beragama, tentu tidak akan terjadi suatu ketertiban umum. Kami menantang tim pro bagaimana apabila kita merubah mindset semata dari adanya keberagaman tersebut tanpa adanya undang-undang penodaan agama. Dewan Juri yang saya hormati, kasus Basuki Cahayapurnama saya rasa sudah jelas melalui vonis yang dijatuhkan oleh hakim di pasal 3. Saya lanjutkan. Kasus penodaan agama yang menemui protes di kalangan masyarakat berkali ini sudah terjadi. Ternyata terdapat beberapa kasus penodaan agama yang menemui protes yang begitu besar dari masyarakat Indonesia. Di antaranya ada kasus Dia Eden, kasus mengaku sebagai imamah yang mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Dewan Juri yang kami hormati, salah satu kasus yang kemudian menjadi perhatian adalah kasus Imam Solihin, seorang warga Sidoarjo yang menyatakan bahwa Kiai Haji Imam Astana
As'ad Arifin justru meninggal tidak sempurna. Dewan juga menghormati patut kita garis bawahi bahwa peristiwa ini menyebabkan Imam Solihin dijebloskan kepada negara. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang kemudian menjadi dasar hukum negara dalam menjebloskan Imam Solihin karena hanya pernyataan tersebut. Dewan Juri yang saya hormati, saya rasa itu sudah keluar dari konteks pada kita bahwa konteks pendapatan kita adalah eksistensi undang-undang penodaan agama. Apakah undang-undang penodaan agama ini harus dan perlu untuk berada di negara Republik Indonesia? Perlu kita akui bahwa dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang penodaan agama telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara kedua kami bahwa tidak ada pasal-pasal satupun yang di dalam undang-undang penodaan agama bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia. Sehingga apabila kita ingin bernegara, bertata negara yang baik sesuai dengan konstitusi, apa landasan hukum, landasan fundamental, kita harus menghabiskan undang-undang penodaan agama. Dewan Juri yang saya hormati. Selanjutnya, urgensi undang-undang penodaan agama harus tetap dipertahankan. Yang pertama, adanya kebutuhan untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah untuk membedakan antara penyimpangan ajaran agama dengan mazhab. Selanjutnya, Dewan Juri yang saya hormati, tentunya undang-undang penodaan agama ini sangat diperlukan di Indonesia karena menjadi payung hukum bagi para umat beragama. Karena ketika tidak ada undang-undang penodaan agama, sesungguhnya akan terjadi kekacauan yang besar. Jangan kita menafikan kekacauan di Poso, kekacauan di Sampang Madura, kekacauan antar umat beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya persilakan langsung terakhir untuk tim program migas dan silakan. Terima kasih kepada moderator. Dewan Juri yang kami hormati, rekan-rekan Info serta seluruh sindikat akademik kita yang berada di dalam ruangan ini. Terdapat beberapa hal yang tidak mampu dibuktikan oleh teman-teman Info. Yang pertama, terkait batasan-batasan di dalam pasal 22C. Lantas yang kedua, terkait dasar hukum keberadaan suatu lembaga-lembaga otonom sebagaimana Majelis Ulama Indonesia dan berbagai kelompok-kelompok tersebut untuk menafsirkan suatu agama. Hal ini justru akan menunjukkan bahwasanya negara akan terlalu mengintervensi terhadap suatu agama. Negara kita berbeda dengan negara Iran, di mana negara Iran mereka memiliki suatu lembaga otonom yang mampu menafsirkan suatu agama di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia kita tidak memiliki lembaga tersebut dan hanya diserahkan kepada civil society yang tidak mampu kita membuktikan bahwasanya di dalam hal tersebut tidak adanya suatu upaya politisasi. Yang selanjutnya di dalam putusan Mahkamah